resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta padaku, malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Bukan aku memujimu, engkaulah satu antara 1000. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Wajah tampan kawan baru, aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Ku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti kau nyatakan.
cintaku. Engkau sopan dan menawan, menyiram dingin luka di hatiku. Ku mengharap, ku memohon, sirami pula bunga dalam dada. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 72, SMA 3 dan 4 minta tepuk tangannya. Oh loh, lulusnya 72. Bukan angkatan nyebutnya ya, tapi itu tulisannya angkatan. Bisa di tip X ya, atau dikasih ini. Baik, kenapa Bapak? Yang masih di luar monggo kami tunggu untuk bisa bergabung di dalam. Bapak Ibu yang hari ini mengadakan temu kangen setelah berapa kira-kira ini berapa tahun tidak ketemu? Ini ada yang bilang 10, ada yang bilang 3 tahun. Nah, berarti jiwanya selalu muda. Yang di belakang tadi bilangnya berapa? 54 tahun. Luar biasa. Ini sebuah pertemuan yang sangat ya pastinya 44 tahun bukan angka yang pendek, bukan angka yang singkat untuk bisa bertemu. Masih ingat dulu satu kelas yang paling ganteng siapa? Oh pala, sinten Bu? Oke, yang paling ganteng sinten? Gurunya. Yang paling cantik? Nek sing paling cantik banyak ya. Sing paling nakal? Sing nurunan. Bawa niki. Pak Murwoko. Ya, saya waktu mendapatkan pertama dihubungi oleh Mbak Dita, ini putra dari Bapak Adiono, saya terharu karena harus membantu sebuah reuni yang mana ini seangkatan dengan bapak saya. Jadi saya betul-betul bingung nanti apakah saya akan berbicara seperti anak kepada orang tuanya, anak kepada neneknya. Saya padahal bilangnya sudah mama ya, tapi dia mintanya nenek. Jadi ini yes, Nelly. Bapak Ibu yang di sini barangkali pernah lihat saya di RCTI. Pak pernah lihat saya di RCTI? Oh, tampilnya lain. Atau pernah lihat saya di Indosiar? Belum? Sebentar. TV yang lain apa? Satu lagi, Global TV sudah? Belum? Memang belum, saya belum pernah masuk TV Bu. Iya. Oh, jebakan ya. Iya, tapi saya senang bisa di sini. Perkenalkan, nama saya Sinta, saya jurnalis dari Tempo, juga dosen di IAIN.
Tapi sehari-hari saya bekerja seperti ini, presenter dan memandu sejumlah acara, dan ini acara yang pertama kali untuk saya memandu sebuah reuni yang sudah 44 tahun. Jadi luar biasa untuk acara kita hari ini, kita beri tepuk tangan. Seperti tadi pesan Ibu Titi, kita akan bersama-sama berdiri karena untuk yang pertama kita akan bernyanyi. Tepuk tangan. Masih tetap posisi berdiri karena kita akan menyanyikan lagu berikutnya, Tanah Airku. Masih hafal Ibu Tanah Airku? Ini dinyanyikan 44 tahun yang lalu. Mari yang masih Aku
Saya kalau melihat semangatnya dan yang ada di sini, saya nggak nyangka kalau ini lulusan 72. Saya nyangkanya ini lulusan 2002. Mana ya Mbak ya, masih muda-muda, masih cerdas-cerdas semuanya. Masih apa masih ini? kelihatan apa semangatnya itu Mbak. Nyanyinya juga masih. Suaranya bagaimana Mas Ahmad Dhani? Pendapatnya? Mbak, aku nak Ahmad Dhani kok tau itu sesak. Gimana? Yes. Yes. Kalau aku yes ya. Jadi kita tunggu sama di Jakarta. Bagi Pak Tenun, kita akan lanjutkan di sesi temu kangen SMA 3 dan 4 Semarang Angkatan 72. Untuk yang pertama kita akan langsung menyimak Notulen bersama Ibu Titik Pur. Monggo Ibu Titik Pur, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan notulen reuni tahun 2015. Notulen acara temu kangen dan silaturahim paguyuban alumni SMA 34 Semarang lulus tahun 2022. Tempat kediaman Bro Sindu Surarso, tempat Yogyakarta 21 Februari 2015. Acara dibuka jam 11 waktu Indonesia Barat, dihadiri oleh 32 alumni dan 7 pendamping. Adapun acara yang dilaksanakan sebagai berikut. Tahap 1, bernyanyi bersama-sama halo-halo seperti tadi, dilanjutkan dengan lagu tanah air. Kedua, pembukaan oleh MC, kebetulan saya sendiri. 3, pembacaan notulen oleh Bro Sindu. 4, sambutan dan laporan panitia reuni Jogja oleh Bro Purwoko sekaligus laporan keuangan panitia. 5, dilanjutkan dengan kesan dan pesan berpacu dalam melodi, penarikan door prize, sumbangan nyanyi dari alumni. 6, doa oleh Bro Bambang Cipto. 7, isoma, istirahat, sholat dan makan.
8 dilanjutkan dengan acara karaoke dan kangen-kangenan. 9 penutup. Acara ditutup jam 16 waktu Indonesia Barat. Peserta kembali ke hotel atau rumah masing-masing. Sebagian kembali ke kota asal. Jadi sebagian kembali. Kemudian tahap kedua jam 18.30 makan malam bersama di penginapan. Jam 19 kembali ke kediaman Guru Sindu, acara bebas berkaraoke, foto-foto dan santai. Acara ditutup lebih kurang jam 22. Kemudian kembali ke penginapan dan rumah masing-masing. Hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, acara bebas wisata kuliner dan belanja. Jam 12 check out dari hotel. Demikian notulen yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan yang waktu itu tidak hadir bisa membayangkan bagaimana waktu itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun untuk Ibu Titi Pur yang sudah menyampaikan notulen reuni tahun lalu. Dari asal katanya, apa arti reuni Bapak Ibu? Reuni itu terdiri dari dua kata. Re itu kembali, uni itu bunyi. Misalnya uninya kita kayak apa? Uninya sulit kayak apa? Nah berarti kalau reuni itu kembali bunyi-bunyi, ngobrol dengan rekan-rekannya, tanya-tanya, itu kan artinya menimbulkan bunyi-bunyi. Dan senang kalau dari reuni ini pasti akan heboh ya, ketemu pertama, piye kabarnya? Fotonya wis viral gitu. Tadi saya mendengar satu dialog seperti itu. Ya itu kelihatan banget kalau lulusan 72 ya. Kalau lulusannya 2014 pasti tanyanya kerja di mana gitu. Kalau ini nggak mungkin. Monggo, yang berikutnya kami persilakan kepada Bapak Sutrisno untuk memberikan laporan panitia. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bro Ensis yang saya hormati, Pak Winarno, Bu Gita yang saya hormati pula, dan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada acara reuni alumni SMA 34 angkatan tahun 72. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang hadir pada siang hari ini sudah mencapai 42, berarti ada peningkatan 6 dibandingkan tahun lalu 36. Ya kurang lebih sekitar berapa ya? 10% ya, kurang lebihnya itu alhamdulillah. Jadi itulah yang bisa lakukan bersama untuk kita mengenang masa lalu dan kita meninggalkan sejenak kegiatan kita setiap hari mau cucu, dan sekarang kita luaskan untuk yang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mewakili di teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan memberikan bantuan moral maupun material sehingga acara ini bisa berjalan siang hari ini. Kami panitia tak lupa mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, tentu dalam pelaksanaan acara ini tidak lepas daripada kekurangan dan kekhilafan. Mulai dari tempat penginapan mungkin, mulai dari tempat duduk yang hilang karena tempatnya terbatas, mulai tanggap kita sebagai panitia nunggu tamu itu juga belum pas. Untuk itulah
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Maturnuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia Bapak Sutrisno sudah kita dengarkan bersama. Masih banyak laporan yang lain, kita akan langsung menyambung dengan sambutan Ketua Paguyuban kepada Bapak Subianto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini rekan-rekan alumni SMA Negeri 4 Angkatan ke-22 bisa hadir memenuhi undangan panitia, dan ini merupakan pertemuan yang kelima. Saya sampai lupa. Jadi pertama di Bekasi, kemudian kedua di Jakarta ya, masih Jakarta, kemudian ketiga di Semarang di tempat Mbak Doyo, kemudian keempat di Jogja di tempat Mas, dan ini kelima adalah di tempat Mas Trisno. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang bisa ini memberikan sambutan yang luar biasa kepada kita semua. Dan mohon maaf, saya atas nama mewakili kawan-kawan yang mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan ini. Saya diberi waktu berapa lama nih? Panjang ceritanya nih, karena saya akan cerita mengenai pertama kali kita ini. Kenapa kok kita mengadakan ini reuni ini? Mengadakan paguyuban ini? Saya terbesit ingin mengadakan paguyuban ini. Itu pertama kali adalah satu peristiwa yang memilukan. Peristiwa memilukan tahun kira-kira 6 tahun yang lalu, 6 atau 5 tahun yang lalu. Yaitu itu mungkin ada yang kenal dengan namanya itu Wati Yugo. Wati Yugo itu adalah senior kita. Yang pada waktu itu saya dekat dengan dia karena waktu itu ada apa namanya itu paguyuban di Jakarta, tapi atasan kita SMA 4 tapi atasan. Nah, suatu ketika bubar karena urusan keuangan. Urusan keuangan bubar, dia kita nggak pernah ada nggak pernah ada perkumpulan lagi. Terus tapi sih ini di Mbak Wati ini masih sering kontak dengan saya karena waktu itu saya di Pertamina sebagai engineer, dia kerja di Pertamina juga tapi di bagian lain. Jadi masih kontak karena Pertamina. SMS-an kemudian ini. Terus suatu ketika kok lama nggak SMS saya telepon yang terima pembantunya. Dia bilang, ibu nggak bisa bicara. Kaget saya, kenapa nggak bisa bicara? Terus saya telepon si tetangganya, teman kita yang tetangga Mbak Wati itu, namanya Rini Tawangsari itu, Barina. Barina itu kan suaminya udah meninggal, Maslis dan Raja. Ayo kerja sampai sana. Sama saya temuin beliau itu tinggal tulang dan kulit gitu, jadi udah hanya tempat tidur aja. Gitu. Saya singkat cerita, saya kalau cerita masih pengen nangis aja. Nah, Mbak Wati mau pengen apa? Mau makanan, saya tawarin apa? Enggak, dia pengen ketemu. Ada satu temennya namanya Mbak
Mbak Tati namanya, Mbak Tati yang dulu di belakang BRI. Ya, Tati kamu batik. Nah, dia pengen ketemu Mbak Tati karena itu adalah grupnya waktu dia paguyuban yang pecah itu. Akhirnya saya panggil semua, tarik ke semua ya, itu ada di Bintaro dia, sering saya ini. Bukan di ini, bukan Pak Purnomo itu ini, arbiter kalau nggak salah. Ya singkat cerita, saya panggil semua untuk nemuin ini, Mbak Wati. Seminggu kemudian meninggal. Gitu. Jadi saya sangat bencana. Setelah itu saya kan waktu itu saya kan di Pertamina hampir tiap setahun 2 tahun tuh pindah-pindah aja. Nah terakhir saya pindah di Cirebon, baru 1 tahunnya dipindah lagi ke Jakarta. Keluarga saya nggak mau ikut karena anak-anak juga sekolahnya susah. Akhirnya kalau saya sakit, saya perasaan nggak ada yang ngurusin. Itu, nah itulah ada kegalauan saya waktu itu. Akhirnya saya cari teman-teman saya cari Sindu di ini aja, browsing aja di ini. Ketemu ini teman-temannya nggak bisa dihubungi. Siswati, nggak Siswati. Saya tahu dia di UGM. Saya cari nggak bisa dihubungi. Akhirnya saya ketemu Mbak Titi, ketemu ada nomor teleponnya. Nah itulah saya telepon ini, akhirnya nyambung, terus terjadilah itu pertemuan pertama yang di Bekasi. Waktu ini yang datang siapa aja? Sindu nggak ada ya, Sindu itu ya. Ya, Sindu lucu tuh. Sindu waktu saya diundang apa namanya itu? Diundang delegasi mantu putranya yang pertama. Itu saya bilang, waduh, ini nggak kesempatan satu ketika saya menyempatkan diri, coba saya ini cari pesawat ini, ternyata bisa. Saya nggak bilang sama Pak Sindu, udah sekian puluh tahun, 40 tahun lebih ya kan. Ini siapa dia bilang gitu. Ya tahu. Terjadilah itu yang mengharukan. Oke, jadi ceritanya itu dari acara apa namanya itu, peristiwa yang memilukan itu, kemudian akhirnya terjadilah pertemuan yang sampai sekarang ini. Dan tujuan paguyuban ini tujuan paguyuban adalah hanya ini aja, kita itu menjalin kembali persahabatan semasa SMA, kemudian saya untuk memberikan hiburan bagi kawan-kawan yang ini apa namanya itu yang menderita musibah, mungkin mengalami musibah, kemudian sakit, akhirnya dia memberikan informasi yang bermanfaat. Seperti ada kawan telepon saya, Pak Bianto nih ada nggak lapangan pekerjaan di pekerjaan itu, nah itu bisa juga disampaikan. Demikian juga seperti kalau saya waktu ketika ada anak buah saya waktu menjalankan sekolah, ya bagian hukum ini, kemudian saya coba hubungi dengan Agus Purwobianto dan kemudian dia kedokteran kehakiman ya, dan bisa lah dapat informasi yang lebih seperti itu. Kemudian mengenai keanggotaan ini terjadi beberapa ini, tapi kemarin ada yang di luar angkatan 72 yang ingin ikut, boleh-boleh saja, tapi banyak masukan bahwa kalau saya ini di luar angkatan 72 ini keakrabannya kurang nanti. Oleh karena itu kita utamakan yang angkatan 72. Kemudian kalau saja ada yang ikut dari angkatan lain, boleh aja, tidak dilarang gitu. Kemudian mengenai pendanaan ini, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa
kegiatan kita adalah seperti memberikan santunan kepada beberapa kawan yang ini apa, yang menderita sakit, kemudian juga dari guru-guru kita yang ini itu ada dari anggota. Pertemuan di Bogor seperti yang di Sri itu saweran insidental untuk ngisi tas, tidak apa, bisa juga seperti itu. Kita bebas saja. Jadi pada dasarnya kalau ada yang anggota yang tidak mampu, nggak apa-apa. Kita yang penting guyup gitu. Saya rasa itu yang penting. Kemudian mengenai ini kepengurusan ini. Saya udah 6 tahun ini di dapur sebagai ketua paguyuban ini. Saya terus terang masih banyak ini ya, pada itu. Ya itu. Jadi kita sampaikan aja kepada rekan-rekan. Kita udah 5 tahun mengawal paguyuban ini. Harapan saya ini paguyuban akan bisa lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang ikut ini, dan ada penggantian lah, ada antara pengganti ini kepengurusan. Ya, untuk lebih penyegaran lah, lebih penyegaran apa yang dibutuhkan. Ya, 3 tahun sekali boleh. Ini udah 5 tahun, berarti udah lewat ini. Begitu aja ya. Ada tambahan lagi di sini. Siapa kira-kira calonnya? Ya nanti. Paket loh. Tak paket kan. Jarang. Ya udah, kita aja nanti kita serahkan kepada ini aja, kepada Pak Ketua Panitia ini ya. Iya Pak, Mas Trisno. Nanti kita ini kita dapur untuk memilih kepengurusan ini. Siapa ketuanya? Begitu Pak Trisno ya. Sindu. Untuk saya rasa sementara itu aja. Saya akhiri sambutan saya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subianto, ini nama paguyubannya nopo Pak? Paguyuban, judul panjangnya? Paguyuban Alumni SMA 34 Angkatan 72 panjang sekali. Oh, nggak pakai. Jadi paguyuban alumni. lulus ada lulus. Oh, 34 lulus 72. Dan ini sudah menjabat selama 4 tahun. 4 tahun. Kurang 1 tahun Pak. Saya itu kita adakan pemilihan umum ya. Biasanya di undang-undang itu 5 tahun Pak ya. Wah, saya terharu bahwa dari setiap reuni ini ada saweran. Saya tuh sangat membayangkan, lah wong saya saja MC-nya dibayar 5 juta. Lah itu sawerannya berapa ya? Yang jadi menteri nyawernya pasti berbeda ya dengan yang di mana. Karena saya dengar di SMA 3 itu luar biasa, banyak orang hebat Indonesia yang bermula dari SMA 3. Betul ya, ada Ibu Sri Mulyani, terus Menteri Luar Negeri yang sekarang, terus ada beberapa nama-nama orang media juga yang berasal dari SMA 3, yang sebelahnya SMA 4. Berarti sebelahnya lagi SMA 5. Itu kalau bikin iklan gimana Bapak Ibu? Misalnya gini, kami sekolah terbaik di Indonesia, itu kata SMA 3. Nanti SMA 4 akan mengatakan kami sekolah terbaik di Jawa Tengah. SMA 5 akan bilang kami sekolah terbaik di jalan ini. Karena di satu jalan sekolahnya ada banyak yang bersebelahan ya, luar biasa. Dalam Ibu? Pasti, kalau itu kami tahu Ibu. Iya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan boleh Bu, monggo Bapak. Ini 10 terbaik di Indonesia. Ini tadi hanya joke komedi Ibu untuk
Kalau ini kenyataan kan, loh malah lebih indah sekali. 10 terbaik di Indonesia. Yang nomor 1 mana itu Bu? Nggak ada nomor 1, pokoknya 10 terbaik. Oh, yang nomor 2, yang nomor 3? Oh nggak tahu. Ya sudah. Silakan buka Google. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pasti akan ada data di situ. Iya, ini kita lanjutkan Bapak Ibu untuk yang berikutnya. Perwakilan dari Bapak Ibu Guru yang kebetulan hari ini saya mendapatkan catatan yang hadir adalah Bapak Winarno. Enggang pundi, Bapak Bu. Ini saya itu bingung kalau diminta untuk memberi saran. Sebenarnya orang tua atau orang muda semacam saya itu umurnya 79 itu malah banyak ngasuh dari yang lebih muda. Itu rahasia awet muda. Jadi banyak ngasuh dari yang lebih muda. Semuanya. Tenang ini, itu saya jalankan sejak umur 60-an. Gitu. Kalau dengan yang lebih tua, saya hanya akibatnya disenengi wong gangge wae. Nah, sekarang kesan saya ini yang hadir ini sudah hebat semua. Maka itu saya mau ngangsu itu. Ya, semua sudah pintar manajemen semua. Manajemen itu kan untuk orang tua namanya manajemen semua sudah. Jadi saya kira cukup begitu ya. Nanti kalau ya ini banyak belajar dari yang lebih muda, karena itu nanti jangan kaget kalau saya banyak bertanya kepada panjenengan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Winarno selaku mantan guru yang bisa hadir untuk siang hari ini. Begitulah pengorbanan guru, jadi Bapak Ibu, guru tetap menjadi guru. Ketika membuka album-album murid-muridnya mungkin akan sangat terharu. Bapaknya masih jadi bapak guru, tapi muridnya sudah jadi menteri, sudah jadi gubernur, sudah menjadi presiden. Ya. Kita beri luar biasa sambutan terima kasih kepada bapak guru kita. Semoga panjang umur, sehat, dan doanya kita nantikan untuk generasi yang berikutnya. Baik, dari laporan atau kita mendengarkan mantan bapak guru yang hadir di acara tamu kangen siang hari ini, kita melanjutkan dengan mendengarkan laporan keuangan. Ibu Widi, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat saya tercinta, ini saya dipercaya untuk mengelola keuangan alumni kita. Yang saya laporkan itu setiap bulan melalui WA. Saya mohon maaf kalau yang tidak mengikuti WA mungkin tidak tahu bulanannya. Jadi saldo itu pada tahun 2015 ini sebenarnya sudah saya akan saya tampilkan, tetapi saya tidak bawa. Saya bawa ininya flash disk, tapi tidak bawa laptopnya. Ini mohon maaf. Jadi ini saya foto saja. Jadi saldonya saya sampaikan pada tahun 2015 itu 16.076.528 ya. Dari 16 juta itu dikurangi atau diberikan untuk dana reuni ini. Kemudian ada beberapa
tanda kasih itu untuk yang tertimpa kesedihan atau kemalangan. Jadi ada beberapa teman kita, misalnya suaminya sesnorti, kemudian kemarin ada yang berduka juga, Bro Tresno, kemudian itu yang tahun 2005, kemudian ada 2015, kemudian saya lupa ini karena ternyata 2015 ini yang tercatat hanya saldo, jadi saldonya itu kemudian dikurangi dengan yang tadi. Dan pada tahun 2016 ini ada dua teman yang mengirimkan transfer yang kebetulan satu tidak hadir, satu ada. Ini Tati Mulyadi itu transfer ke saya, kemudian Bro Sindu itu transfer ke saya, sehingga saat ini saldonya adalah 4.296.604 rupiah. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah, jadi teman-teman yang mengirimkan itu karena waktu itu sepakat bahwa mengirimkan berdasarkan iuran bulanan. Tetapi kami pada waktu di Jogja, SDT itu mengatakan bahwa iuran itu tidak wajib. Jadi monggo yang akan mengirimkan ya teruskan, monggo yang akan memberikan apa adanya ya monggo. Namun kami memang di beberapa pertemuan itu ada yang namanya saweran. Misalnya waktu di Bogor, waktu bertemu makan-makan dengan Sis Edi itu di Ayam Koseknya itu ada saweran. Kemudian waktu di Magelang juga ada saweran. Hanya memang saweran itu dikirim ke saya, kemudian dikumpulkan. Nah, yang menjadi masalah kalau kita hanya mengumpulkan dari saweran, itu ada beberapa keperluan, misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, kemudian ada yang kesusahan. Nah, itu kami ingin memberikan tanda kasih tadi. Dan kesepakatannya ini mohon nanti disepakati lagi. Jadi seperti teman kita yang datang pada reuni di Jogja itu Bro Sujian itu meninggal. Jadi sekarang tidak dapat hadir tentu saja ya. Jadi waktu di Jogja datang. Nah, untuk yang teman kita yang meninggal disepakati kita memberikan tanda kasihnya itu 1 juta. Kemudian untuk yang sakit itu 500.000. Kemudian untuk yang pendampingnya meninggal itu 750.000. Kemudian untuk yang memberikan bunga, misalnya untuk ikut berduka cita itu dihitung seharga bunganya berapa, dan pada umumnya itu 400.000. Nah, kalau kita hanya mendapatkan dari saweran saja itu bisa kurang, bisa minus. Jadi ini saya mohon pada teman-teman ini sebagai tanda kasih untuk teman-teman kita yang berduka atau mengalami kesusahan. Ini monggo. Jadi saya mohon iuran itu tetap berjalan bagi yang bersedia untuk mengirimkan iurannya. Jadi iurannya itu karena sistem itu 50.000 ya, 50.000 per bulan. Jadi kalau setahun itu 600.000. Jadi monggo. Tetapi ini tidak keharusan karena tidak semuanya kan sama. Jadi ada yang dapat memberikan tadi iurannya 50.000, tapi ada juga tidak. Jadi saweran itu
dilakukan kalau kita bertemu, jadi tidak bertemu dalam bentuk reuni seperti ini. Ini juga boleh saja sekarang kalau melakukan saweran, tapi sudah ada beberapa teman ini tadi yang memberikan iurannya. Jadi ada 3 yang sudah memberikan kepada saya iurannya, itu juga tidak saya paksa. Saya tidak boleh memaksa karena itu kerelaan. Jadi monggo teman-teman yang lain kalau ingin 1 tahun itu 600.000, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi mau 100, mau 300, monggo. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, laporan itu saya sampaikan setiap bulan melalui WhatsApp. Jadi karena saya simpan di Bank BCA, rekeningnya itu ada di WhatsApp, ada tertulis di sana. Kemudian saldonya itu selalu sudah dikurangi dengan administrasi bank itu 13.000. Kemudian ada pajaknya, kemudian ada bunganya ada, tetapi bunganya itu kena pajak lagi. Jadi itu sudah dihitung. Nah sekarang itu kalau hanya di bawah 15 juta itu lombok. Jadi biaya administrasi, jadi bukan bertambah uangnya tapi malah berkurang. Jadi ini monggo sobat-sobat tercinta ini berkenan untuk iuran. Jadi untuk kita bersyukur masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita melihat teman-teman kita yang sakit, yang tidak dapat datang, kita juga terenyuh juga. Jadi kita bantu. Ya itu yang dapat saya lakukan kaitannya dengan saya dipercaya sebagai bendahara. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Widi. Begini. Happy birthday, Widi. Happy birthday, Widi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Widi. Selamat ulang tahun, Widi. Tepat hari ini, Widi ulang tahunnya berapa, Widi? 62. Oh, 62. Masih muda, masih 26 tahun. Happy birthday, happy birthday. Kebetulan yang membawa kue ini juga tanggal 1 kemarin ulang tahun. Jadi sekalian, happy birthday, Widi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy Terima kasih teman-teman ya, ini tidak terduga, jadi ulang tahun saya dirayakan. Nah kebetulan juga hari ini hari Sabtu, Sabtunya Sabtu Legi, ini persis beton saya. Jadi saya lahir persis pada hari Sabtu Legi hari ini. Terima kasih. Ibu Widi, selamat ulang tahun dan selamat ulang beton kalau gitu ya. Mas, betonnya apa dulu Mas? Rabu Kliwon itu cocoknya jadi penyanyi ya. Aku 1 lagi, Mbak. 1 lagi, ini sama dong ibunya. Nah, ya. 1 lagi juga ya.
Ibu Titi, selamat ulang tahun juga. Sama Ibu, jumlah ini ke 62 hasilnya. Oh 61, beda 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nyun sewu, saya manggil semuanya adik-adik karena kebetulan saya juga SMA 3 tapi lulusan bukan 17 tapi 64. Nah, supaya yang belum pernah kenal, saya memperkenalkan diri. Saya itu kebetulan bekas pacarnya Titi Pur dan juga kakak kandung dari almarhum Edi Yulianto, yang mana sebelum saya ketemu Titik itu dulu sama Mas Purwoko, Mas Agus Purwadianto, dan Mbak Titi Wika dan sebagainya itu udah pernah pada kenal. Mbak Ning juga karena sering karena komplot sering ke Indraprasta, jadi kenal lah. Karena kenal itulah ada kata-kata karena kenal ya kita sayang. Jadi oleh kawan-kawan terutama panitia dari Semarang, kami diminta tolong untuk membawakan doa dan karena katanya nggak ada yang terpaksa ya saya laksanakan. Nyun sewu, dalam doa ini nanti yang pertama kita berdoa untuk mendoakan kawan-kawan kita yang telah mendahului, semoga arwahnya diterima di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk rekan-rekan yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat penyakit-penyakitnya. Kemudian yang ketiga kita berdoa untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir pada hari ini, juga yang hadir pada hari ini semoga diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, dan tetap jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doa ini akan kami sampaikan secara muslim, namun bagi kawan-kawan yang non-muslim mohon menyesuaikan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan baiklah kita mulai berdoa. Alaikumnya wa alaikumnya bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena tujuannya nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yaqadi al-ahla sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan tidin wa hidayatan jadi ini bapak-bapak rizki wa taubatan kubran maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan badal maut. Allahumma hawin alina fi sabril maut bana kataminan akbar aban jalisab rupana dulana amfana wa ilam takbirana wa tarhamna wa nakunana minal khosirin rupana wala tahmil alaina isong kama hamad tahu ala-alatina menggoblina rupana wala tuhamilna malatu kutana nabi wa tu'anna wakfirlana warhamna antamulana fangsurna ala-umi kafirin rupana latusukul kana tajai kajai kana wahab kana milatu ngaruhkan nakuntal wahab rupana kilana wal-walikina walikamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma firna dzunubana wa kafirana sayyi'atina wa tafarna al abrar. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah.
pada hari ini dalam kesempatan yang indah ini kami keluarga besar alumni SMA 34 lulusan tahun 1972 memohon padamu ya Allah, berikanlah kami nikmat sehat dan rezeki yang berkah ya Allah. Jadikanlah paguyuban ini semakin erat, selalu semakin erat silaturahminya. Selanjutnya kami mohon agar pertemuan ini merupakan pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan setelah ini merupakan perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau lindungi sampai pertemuan berikutnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada mantan Bapak Guru Bapak Winarno. Pak Budi, inilah personel dari Community Band Semarang. Biasanya kalau hari Senin, Bu, kita tampil di Wonderia untuk menghibur komunitas Tembang Kenangan. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan hari Senin malam suntuk, keripik tempe sasen loro wis regane, keripik tempe sing marai narek ati, sing dodol ayu kelambine biru, guyang-guyu sajak seneng karo aku. Keripik tempe sasen loro wis regane, keripik tempe sing marai narek ati, sing dodol ayu kelambine biru, guyang-guyu sajak seneng karo aku. monggo boleh dan Bu.
Thank you.